Perkenalkan, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang teknik kriptografi regenerate chipper. Nah, di kelompok 15 ini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Risa Yulia Agustin. Yang kedua ada Yanuar Sadiatma, saya sendiri. Dan yang ketiga ada Reja Saputra Hadiawan. Terus yang ketiga yang keempat ada Meilano Habib Alfansuri. Next. Okay. Kriptografi. Kriptografi secara umum adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan berita. Selain pengertian tersebut, terdapat pula pengertian ilmu yang mengajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta autentikasi data. Nah, pada kriptografi ini memiliki beberapa komponen, yaitu tepatnya ada 4. Yang pertama ada plain text, yaitu pesan yang dapat dibaca. Nah, yang kedua ada ciphertext, yaitu pesan atau sandi acak yang tidak bisa dibaca. Yang ketiga ada key, yaitu kunci untuk melakukan teknik kriptografi. Nah, pada teknik kriptografi ini ada 2, yaitu yang pertama teknik kriptografi klasik. Pada teknik kriptografi klasik ada 2 cara ya. Yang pertama itu ada substitusi. Teknik ini mengganti satu atau sekumpulan bit pada blok plain text tanpa mengubah urutannya. Yang kedua ada transposisi, yaitu teknik ini memindahkan posisi bit pada blok plain text berdasarkan aturan tertentu. Selanjutnya pada teknik kriptografi modern. Pertama ada kriptografi simetris, yaitu teknik enkripsi dan deskripsi dengan teknik atau metode atau kunci yang sama. Yang kedua ada kriptografi asimetris, yaitu teknik enkripsi dan deskripsi dengan 2 kunci, yaitu kunci public atau public key dan kunci rahasia atau private key. Nah, yang ketiga ada kriptografi hybrid, yaitu teknik enkripsi dan deskripsi 2 lapis. Maksudnya setelah file deskripsi, kemudian dilakukan enkripsi sekali lagi, begitu sebaliknya. Oke, next. Nah, di sini algoritma kriptografi. Algoritma dalam kriptografi dibagi menjadi 2 algoritma, yaitu algoritma simetris dan algoritma asimetris. Pertama, saya akan menjelaskan algoritma simetris. Algoritma simetris atau sering disebut algoritma kriptografi konvensional adalah algoritma yang menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi pada proses deskripsi. Algoritma kriptografi simetris dibagi menjadi 2 kategori, yaitu algoritma aliran dan algoritma blok. Di mana pada algoritma aliran, proses penyandingannya akan berorientasi pada 1 bit atau bit data. Sedangkan pada algoritma blok, proses penyandingannya berorientasi pada sekumpulan bit atau bit data per blok. Proses enkripsi pada algoritma simetris yaitu pada proses enkripsi dari plain text menjadi ciphertext menggunakan sebuah private key, di mana pada sisi pengirim ke penerima menggunakan
kunci yang sama. Oke, next. Yang kedua yaitu ada algoritma asimetris. Adalah algoritma yang menggunakan kunci yang berbeda untuk proses enkripsi dan deskripsi, di mana kunci enkripsi dapat disebarkan kepada umum dan dinamakan sebagai kunci publik atau public key. Sedangkan kunci deskripsi disimpan untuk digunakan sendiri dan dinamakan sebagai kunci pribadi atau private key. Pada proses deskripsi dari plaintext menjadi ciphertext menggunakan private key, di mana pada sisi pengirim ke penerima menggunakan public key dan public key pada enkripsi dan private key pada deskripsi. Oke, next. Lalu ada Sandi Wegener, yaitu Sandi Wegener adalah salah satu metode enkripsi yang menggunakan sejumlah sandi Caesar berbeda berdasarkan huruf-huruf dari sebuah kata kunci. Sandi ini merupakan bentuk sederhana dari substitusi polyalfabet. Tabel Wegener berisi alfabet yang dituliskan dalam 26 baris. Masing-masing baris digeser satu urutan ke kiri dari baris sebelumnya, membentuk 26 kemungkinan sandi Caesar. Setiap huruf disandikan dengan menggunakan baris yang berbeda-beda sesuai kata kunci yang diulang. Orang awam yang belum tahu sandi ini pasti mengira ini cuma huruf-huruf acak, padahal sebenarnya ada makna tersendiri. Pada bagian kolom ABCD sebelah kiri memuat huruf-huruf pada kata kunci yang ada pada baris ABCD sebelah atas dengan memuat huruf pada teks yang asalnya ingin disandikan. Next. Nah, seperti contoh di gambar ini terlihat baik dari yang sisi kiri maupun sisi atas huruf yang bersangkutan, maka dimulai dari huruf itu sendiri sampai huruf paling terakhir, dan untuk yang ke bawahnya seperti huruf B sampai Z itu karena itu huruf sesudah A, maka seperti huruf B kita lihat huruf B ini dimulai dari huruf B sampai kembali lagi ke huruf A. Lalu huruf C dimulai dari huruf C berujung sampai kembali lagi ke huruf B, dan begitu seterusnya sampai ke huruf Z. Lanjut. Selanjutnya adalah perkenalkan, saya Risa Yul Agustin, NIM 18112028. Yang selanjutnya di sini kita akan menyandikan dengan baris yang berbeda-beda bergantung pada kata kunci yang diulang. Contohnya adalah Amikom Yogyakarta dengan kata kunci UAY. Pertama-tama kita padankan kalimat Amikom Yogyakarta dengan kata kunci UAY yang diulang-ulang sebagai berikut. Ami ada UAY, Kom ada UAY, Yok ada UAY, dan YA ada UA, KAR ada YUA, EA ada YU. Gimana ya? Kenapa kok bisa ini tiga-tiga kayak gitu? Soalnya ini Amikom Yogyakarta ini dibagi-bagi, dan kata kuncinya juga dibagi sesuai dengan kata yang ingin disandikan. Selanjutnya rumus untuk menentukan sandi Wegener adalah Wegener sama dengan urutan huruf asli plus urutan huruf kunci dikurangi 1.
Kalau hasil perhitungan lebih dari 26, maka setelah dikurangi 1 dikurangi lagi 26. Ini tadi adalah contoh dari Amikom Yogyakarta dan huruf kuncinya. ABCDE-nya ini adalah patokan untuk kita mencari nilai biar nggak kesulitan untuk menghitung. Yang pertama, kita ambil contoh AMI dan UAY. AMI dari A itu nilainya adalah 1 dan U nilainya adalah 21. Dikurangi 1 maka hasilnya 21. Maka sandi Wegener menjadi U. Soalnya di angka 21 itu ada huruf U. Selanjutnya M sama A. M itu nilainya 13 ditambah A itu nilainya 1. Dikurangi 1 sama dengan 13. Maka hasilnya di angka 13 itu ada huruf M. Selanjutnya ada huruf I dan Y. I nilainya 9, Y nilainya 25, dikurangi 1, sama dengan 34, dikurangi 26. 34 dikurangi 26 sama dengan 8. 8, nilai dari 8 adalah huruf H. Kenapa kok harus dikurangi 26? Seperti catatan tadi, kalau hasil perhitungan lebih dari 26, maka setelah dikurangi 1 dikurangi lagi 26. Selanjutnya ada KOM sama UAY. Ini caranya seperti yang di awal. K dengan nilai 11, K dengan U, K dengan nilai 11, U dengan nilai 21 dikurangi 1. Sama dengan 32 dikurangi 26, sama dengan 6, dan nilai 6 menghasilkan huruf F. Terus O dengan A, 15 untuk nilai O, dan 1 untuk nilai A dikurangi 1 sama dengan 15. Hasil dari 15 adalah huruf O. Terus selanjutnya M sama dengan 13, dan Y sama dengan 25, dikurangi 1, sama dengan 37 dikurangi 26, maka hasilnya Maka hasilnya 11, dan itu diperoleh huruf K. Terus untuk YUK dan UAY sama seperti yang awal, Y 25, U 21 dikurangi 1 sama dengan 45 dikurangi 26 sama dengan 19. 19, nilai dari 19 adalah huruf S. O dengan nilai 15 dan A dengan nilai 1 dikurangi 1 sama dengan 15, maka menghasilkan huruf O. G dengan nilai 7 dan Y dengan nilai 25 dikurangi 1 sama dengan 31 dikurangi 26, maka menghasilkan nilai 5. Di nilai 5 ada huruf E. Selanjutnya, seperti yang tadi, kita lanjutin dari YA sama dengan UA, Y dengan nilai 25 dan U dengan nilai 21 dikurangi 1 sama dengan 45 dikurangi 26 sama dengan 19. 19 menghasilkan huruf S. A dengan A, 1 ditambah 1 dikurangi 1 sama dengan 1. 1 itu adalah huruf A. Dan KAR sama dengan YUA, K dengan nilai 11 dan Y dengan nilai 25 dikurangi 1 sama dengan 35 dikurangi 26,
sama dengan 9, maka menghasilkan huruf I. A dengan nilai 1 ditambah dengan U dengan nilai 21 dikurangi 1 sama dengan 21. 21 menghasilkan huruf U. R dengan nilai 18 plus A dengan nilai 1 dikurangi 1 sama dengan 18, maka menghasilkan huruf R. TA sama dengan YU. T menghasilkan nilai 20 dan Y menghasilkan nilai 25 dikurangi 1 sama dengan 44 dikurangi 26. Maka menghasilkan nilai 18 dan hurufnya adalah R. A sama dengan 1 plus A sama dengan 1 plus O sama dengan 21 dikurangi 1 sama dengan 21 menghasilkan huruf U. Hasil visioner dari Amikom Yogyakarta adalah UMG FOK SOE SAI URRU seharusnya. Salah ketik. Untuk rumus enskripsi Vigener Cheaper, CI sama dengan AI plus BI mod 26, CI sama dengan AI plus BI min 26 kalau hal penjumlahan AI dan BI lebih dari 26. Keterangan, CI adalah teks sandi, BI adalah kata kunci, AI adalah huruf asal. Di sini kita perlu mengubah terlebih dahulu setiap huruf menjadi angka, seperti A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, seterusnya sampai Z sama dengan 25. Di sini juga udah ada tabel. Contohnya saya ambil dari huruf AMI sama dengan UAY. A dengan nilai 1 plus 21 min 1 sama dengan 21 dan menghasilkan huruf U. Maka rumus yang dihasilkan yang dari yang A sama A dengan U, CI min AI plus BI mod 26. A itu nilainya di enskripsi Vigener sama dengan 0, U dengan nilai 20. Kita masukkan ke rumus, 0 plus 20 mod 26 sama dengan 20. 20 mod 26 sama dengan tetap hasil itu sendiri, dan hasilnya adalah U. Untuk selanjutnya adalah M dengan A. M dengan nilai 12, A dengan nilai 0. 12, kita masukkan rumus 12 plus 0 mod 26 sama dengan 12 mod 26. 12 mod 26 adalah hasil itu sendiri, jadi 12. Maka hasil dari 12 adalah M. Selanjutnya I dan Y. I sama dengan 8, Y sama dengan 24. Kita masukkan ke rumus 8 plus 24 dikurangi 26. Kenapa kok negatif 26 tidak pakai mod? Karena penjumlahan AI dan BI lebih dari 26. 8 plus 24 sama dengan 32 dikurangi 26. Maka hasilnya adalah G. Untuk rumus deskripsi Vigener Cheaper, di sini ada rumus AI sama dengan CI min BI mod 26. AI sama dengan CI min BI plus 26 kalau hasil pengurangan CI dengan BI minus. Keterangannya, CI adalah teks sandi, BI adalah kata kunci, AI adalah huruf asal. Di sini sama seperti dari rumus enkripsi tadi, mengubah terlebih dahulu setiap huruf menjadi angka seperti A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, Z sama dengan 25. Di sini juga udah ada tabel.
dari A sampai Z, dari 0 sampai 25. Saya ambil contoh dari teks asli tadi, KAR dengan YUA dari Amikom Yogyakarta. Dari KAR ini, kita langsung ke rumus AI sama dengan CI min BI plus 26. Kita ambil I. Kenapa kok I? Di sini kita memerlukan teks sandi dan kata kunci. Di sini kita mencari huruf asalnya. Jadi dari I ini itu dengan Y. I dapat nilai 8 dan Y dengan nilai 24. Kita masuk rumus. CI ini 8, terus BI ini 24, ditambah 26. 8 dikurangi 24 plus 26 sama dengan 10. Kenapa kok plus 26 nggak pakai mod 26? Karena hasil pengurangan dari 8 min 24 adalah minus. Maka kita pakainya rumus yang plus 26 dan menghasilkan huruf K. Yang selanjutnya adalah huruf U. Huruf U dengan nilai 20 dan U teks sandi dengan nilai 20 dan U kata kunci dengan nilai 20. Kita masukkan rumus 20 dikurangi 20 mod 26. 20 min 20 adalah 0. 0 mod 26 adalah hasil itu sendiri, yaitu 0. 0 hasilnya A. Dan selanjutnya adalah huruf A. A dengan R. R dengan nilai 17 dan A dengan nilai 0, maka kita bisa masukkan rumus 17 dikurangi 0 mod 26. 17 dikurangi 0 adalah 17 dan 17 mod 26 adalah hasil itu sendiri, yaitu 17. Maka hasilnya adalah R. Dan di sini kata aslinya itu ini KAR. Maka ini kayak cuman pembuktian aja, bakalan bisa jadi huruf seperti huruf aslinya apa enggak, dan hasilnya adalah KAR. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.